Oke coy, jumpa lagi dengan Back End Magang. Stay humble dan tetap semangat untuk terus belajar layaknya anak magang. Oke, dan ya masih suasana puasa, suasana Ramadan. Jadi ya selamat menjalankan ibadah puasa buat yang lagi puasa ya. Kalau yang nggak lagi puasa ya udahlah ya, kita doain. Mudah-mudahan mungkin lagi nggak lancar puasanya bisa segera lancar lagi puasanya. Oke, jadi biar nggak banyak cincong, kali ini bagian magang tuh bakal bahas tentang API Gateway. Jadi apa sih kerjaannya API Gateway? Nah itu bakal kita bahas di video ini guys. Oke, biar nggak banyak cincong kita langsung aja. Cuma kali ini kayaknya nggak banyak slide-nya. Dah, kira-kira begini. Jadi ini ya kalau digambar kayak begini lah ya. Jadi ini kan ada front end aplikasi yang diakses sama end user kita, misalnya. Lalu pastikan request ini bakal mengarah ke back end. Nah, di sini yang kita posisikan sebagai API gateway ada di sini. Kira-kira begitu. Nah, terus apa sih API gateway itu, Bang? Itu kan ya kalau yang belum tahu ya, kalau yang udah tahu ya udah lah ya. Ini API gateway itu bisa dibilang ya dia juga sebuah service juga gitu yang cuma tuh fungsinya tuh dia tuh sebagai main gate lah. Jadi kayak pintu gerbang utama gitu dan API gateway ini dia juga apa ya bilangnya tuh kayak mengelola request-request yang masuk ke dalam backendnya kita, dia seperti itu. Nah, tugas-tugasnya atau apa sih yang dikerjain sama API Gateway itu misalnya gini ya, kalau yang pertama saya bakal sebutin itu adalah misalkan apa klien atau klien ya, sorry, klien atau misalnya kayak di sini kita dari gambar ini sini ada front endnya gitu kan. Nah, klien itu ia akan mengirimkan permintaan HTTP gitu kan ke API Gateway. Jadi misalnya kalau saya contohkan, misalnya seorang user gitu ya, dia itu misalnya ngeklik tombol login gitu di aplikasi front endnya gitu kan. Nah, di situ tuh berarti kan bakal mengirimkan permintaan HTTP kayak misalnya metodenya mungkin ya bukan mungkin ya, kalau login ya pasti post gitu kan dengan apa namanya itu kredensial loginnya seperti itu. Nah, yang kedua setelah misalnya user itu melakukan request secara HTTP gitu ke API Gateway. API Gateway ini tugasnya yang selanjutnya itu dia tuh yang apa ya bilangnya tuh apa sih gini tuh mengurai, dia tuh yang mengurai dan ya kita bisa juga taruh validasi di situ. Jadi API Gateway juga bisa selain mengurai dia juga bisa memvalidasi. Jadi apa sih bilang itu atribut. Jadi dia memvalidasi atribut-atribut dalam request itu tadi gitu. Misalnya kan tadi kalau saya contohin dengan si login tadi berarti ya API Gateway ini bisa nih memeriksa dan memvalidasi apakah semua atribut yang diperluin itu misalnya kayak kalau tadi kasusnya login ya berarti ada username, ada passwordnya dan lain-lain gitu kan, dan uh, itu dipastikan ada dan sesuai gitu loh dengan apa namanya requestnya itu tadi gitu, intinya seperti itu ya. Nah, kalau selanjutnya itu API Gateway tadi kan dia udah ada request terus dia mau meriksa dan validasi. Nah, API Gateway ini juga bisa isinya dia tuh bisa meriksa gitu. Kita bisa pasang pemeriksaan di API Gateway itu untuk misalnya daftar allow list gitu. Jadi mana yang di allow gitu untuk kita bisa mastiin apa ya pengguna-pengguna yang memiliki akses aja gitu yang bisa melakukan request tersebut gitu. Nah, kalau udah itu selanjutnya adalah kan tadi udah masuk, udah divalidasi ya, berarti udah divalidasi ya. Selanjutnya berarti ya eh, karena tadi case-nya login ya, ini biar gampangnya sih case yang kayaknya orang gampang relate ya login. Nah, API Gateway ini juga dia bisa berkomunikasi lah, istilahnya dia bisa kontak dengan apa ya bilangnya tuh penyedia gitu kayak provider gitu untuk uh, identitas dalam proses autentikasi dan otorisasi tadi, karena ini kita case-nya login kan. Contohnya itu API Gateway itu bisa berinteraksi dengan layanan autentikasi kayak OpenAuth gitu ataupun LDAP gitu untuk apa ya bilang itu memverifikasi lah kredensial dari si pengguna yang melakukan request tadi gitu dalam kasus login tadi ya. Kalau open out kayaknya udah banyak denger lah ya. Kalau LDAP itu kalau yang belum tahu ya, kalau yang udah tahu ya udah ya. Kalau
LDAP itu singkatan dari Lightweight Directory Access Protocol. Jadi ini tuh protokol yang digunakan buat apa sih bilang tuh akses lah gitu, dan mengelola apa ya bilangnya tuh ya service directory gitu, yang menyimpan kayak ya informasi-informasi tentang kredensial pengguna, intinya seperti itu. Jadi ya penggunaan umumnya si LDAP itu ya ada autentikasi jelas, terus otorisasi juga, terus dia juga ada penyimpanan informasi dari kontak usernya gitu kan, terus ada juga manajemen grup user, ya seperti itu ya. Cuma saya nggak akan bahas LDAP panjang-panjang di sini, itu buat pengenalan aja. Nah, tadi kita udah sampai dengan si API Gateway ini berinteraksi dengan apa namanya itu layanan untuk autentikasi gitu kan, service untuk autentikasi. Nah, setelah itu tentunya kan apa namanya, request itu bakal ngarah ke backend gitu kan. Nah, di sini API Gateway itu juga kita bisa kalau di video sebelumnya saya ada bicara tentang rate limiter. Nah, rate limiter itu juga bisa kita taruh di level API Gateway ini gitu. Jadi API Gateway itu juga bisa menerapkan istilahnya aturan pembatasan untuk setiap request gitu. Jadi kayak request per secondnya itu bisa dibatasi gitu. Yang intinya kalau udah berlebihan ya kita reject seperti itu. Jadi kalau yang di video sebelumnya saya bilang tentang ada rate limiter, itu ya bisa kita taruh di pada level API Gateway ini juga. Ada nggak sih yang masang di setiap service? Ya bisa juga gitu. Cuma salah satunya juga bisa kita taruh di API Gateway. Jadi misalnya kalau di API Gateway itu kita batasin semua request dari yang masuk ke API Gateway. Tapi ya dalam prakteknya ada juga yang taruh rate limiter tuh di setiap microservice-nya ini gitu. Ya itu juga nggak ada masalah sih sebenarnya gitu. Jadi misalnya setelah dari API Gateway supaya kita menjaga si microservice-nya itu sendiri biar nggak overload, ya ini juga kita bisa taruh pembatasan di sini. Cuma ya kalau menurut pengalaman saya paling baik tuh ya di API Gateway-nya gitu. Jadi untuk general request-nya tuh dibatasi gitu. Nah, selanjutnya itu kan kalau misalnya tadi ibarat kalau yang sesuai kita bicarakan tadi API Gateway ini kita udah pasang rate limiter di sini gitu kan. Nah, berarti kan kita asumsikan request itu udah lolos gitu dari ya pemeriksaan dasar tadi, terus rate limiter jauh udah lolos gitu. Nah, di sini baru intinya tugasnya si API Gateway itu dia bakal mencari service yang relevan gitu loh untuk dirutekan gitu, di route gitu berdasarkan apa ya bilang itu pencocokan gitu dari path yang udah ada gitu kan, kita taruh pathnya gitu kan. Jadi misalnya kalau tadi kita case-nya login misalnya berdasarkan path URL itu misalnya API slash versi 1 slash user slash login gitu. Nah, jadi nanti API Gateway ini yang bakal nyari service yang menangani apa namanya bilang itu operasi gitu, operasi sih yang dilakukan dengan URL pada path itu tadi gitu loh, yang dalam case kita bicarakannya adalah login tadi, intinya seperti itu. Nah, selanjutnya itu apa ya bilangnya itu kan tadi kita udah masuk, dia udah lolos, berarti secara gini ya, berarti kan tadi dia udah lolos di sini, berarti kan dia akan mencarikan route-nya tuh yang sesuai dengan path-nya untuk ke microservice yang mana gitu, untuk ke backend yang mana gitu, seperti itu. Nah, selanjutnya itu berarti setelah dia mencarikan rutenya gitu ya, selanjutnya itu berarti API Gateway ini tinggal mentransformasikan lah ya, mentransformasikan request tadi itu ke dalam protokol yang sesuai gitu, dan baru dia mengirimkannya itu ke microservice yang diperlukan tadi ya, yang disesuaikan dengan route-nya itu tadi gitu. Jadi misalnya kan apa ya bilang itu API Gateway-nya tuh dia mentransformasikan jadi permintaan HTTP-nya itu yang menjadi apa bilang itu ya, format lah istilahnya, format yang dipahami oleh service di backend-nya itu gitu. Ya misalnya ya kayak ya dia JSON ataupun apa ya, intinya seperti itulah ya. Dan juga ya metode-metodenya dia seperti itu. Nah, setelah itu dilakukan gitu kan, nah selanjutnya itu ya apa, API Gateway ini juga kerjaannya itu untuk istilahnya itu dia harus menangani kesalahan tuh dengan baik lah, kayak ada error itu dia harus menangani dengan baik, ini seperti itu. Dan istilahnya itu dia juga harus menangani kesalahan yang kalau membutuhkan
apa ya bilangnya itu, waktu gitu atau proses yang lebih lama untuk pulih gitu ya, untuk kembali available, itu juga si API Gateway ini juga bisa berfungsi sebagai circuit breaker ya, seperti itu. Jadi kalau di video sebelumnya kan saya ada bahas tentang circuit breaker, nah ini bisa diterapin juga pada level API Gateway dia, seperti itu ya. Dan dari API Gateway ini juga kita bisa langsung ngarahin request-request itu ke suatu hal tertentu gitu, kayak misalnya bentar, misalnya paling enak apa ya, misalnya dalam proses logging gitu kan, saya pernah bahas juga di video saya sebelumnya tentang logging ya. Ini bisa juga dari API Gateway itu dia akan langsung mengirimkan log ke Elasticsearch ataupun ke Logstash, jadi untuk dipantau dan nantinya dianalisis gitu, kayak kita pakai Kibana ataupun ya yang lain-lain ya. Intinya untuk si tim developer ini bisa melacak dan menganalisa kinerja sistem. Nah, jadi dari API Gateway ini dia juga bisa langsung mengirimkan log ke ya penyimpanan log kita gitu kalau terjadi sesuatu gitu. Dan apa namanya ya, untuk selanjutnya itu misalkan ada request yang sering gitu kan, request yang sering itu juga bisa kita pasang untuk sistem cachingnya itu langsung di API Gateway juga. Jadi apa ya, misalnya itu untuk data gitu, data secara sementara ya, untuk yang sering diakses oleh user. Nah itu bisa nih supaya apa namanya ya, lebih ringan prosesnya, jadi itu nggak akan membebani microservice yang lain. Ini kita bisa juga pasang caching pada level API Gateway gitu, kayak misalnya hasil fetching gitu ya, hasil pencarian gitu, terus misalnya token autentikasi itu bisa kita taruh di cache, dan caching itu bisa kita pasang di level API Gateway. Intinya ya seperti itulah ya. Jadi kita bisa ngurangin waktu respon, di mana responnya akan lebih cepat, dan kita bisa mengurangi beban kerja backend ini, si microservice ini, terutama ya untuk akses ke database utama seperti itu. Jadi cache bisa kita pasang di API Gateway juga. Jadi ya kira-kira itulah ya kerjaannya apa namanya API Gateway itu. Nah, dari sini apa ya? Ya tuh semua langkah-langkah yang tadi itu yang bersama-sama ya bilangnya tuh dia yang membentuk lah suatu fungsi utama dari sebuah API Gateway gitu, dalam ya tugasnya untuk mengelola dan tentunya juga melindungi di sini, melindungi backend sistem kita gitu dari ya bisa dibilang tuh dari ya request gitu, request yang istilahnya nggak valid ataupun ya request yang terlalu berlebihan gitu. Makanya tadi ada rate limiter, ada validasi dan sebagainya. Dan juga API Gateway bisa mendukung untuk mempercepat respon time, di mana kita bisa taruh caching dan apa namanya ya kira-kira gitulah ya, capek diulang-ulang kayak itu terus omongan, intinya seperti itu. Nah dari sini apa ya bilangnya itu timbul pertanyaan sih harusnya gitu. Jadi kayak kan saya pernah di video-video saya sebelum itu saya bahas tentang load balancer gitu ya. Nah, apa sih Bang bedanya load balancer dengan API Gateway gitu? Ya ada bedanya, sebenarnya ada. Jadi perbedaannya tuh kira-kira gini ya, kalau secara sederhananya aja ya, saya nggak akan bahas terlalu detail. Jadi intinya tuh kalau load balancer itu kan dia digunakan untuk mendistribusikan beban trafficnya gitu loh. Jadi ya apa sih, kan misalnya request banyak nih. Nah saat requestnya banyak, traffic tinggi, nah beban traffic ini yang didistribusikan oleh si load balancer gitu. Jadi apa namanya, didistribusikannya itu ke ya beberapa service dari backend kita gitu kan, yang intinya untuk meningkatkan ya kinerja dan availability nih dari sistem kita. Jadi misalnya kalau ini kita ganti ya, misalnya bukan API Gateway tapi si load balancer itu. Jadi misalnya kan kita kalau di apa ya bilangnya, pengembangan yang nowadays gitu, yang dewasa ini tuh, misalnya microservice satu ini misalnya dia service A gitu, atau misalnya apalah service payment gitu biar gampang ya contohnya. Nah di sini kita udah bikin dia itu ada apa namanya itu HPA-nya gitu, horizontal port auto scaling. Jadi dia di auto scaling secara horizontal gitu kan. Misalnya saat trafficnya lagi biasa ya dia cuma ada satu node, tapi misalnya dia lagi banyak, node-nya jadi banyak gitu, misalnya jadi 3 atau 5 gitu. Nah saat itu trafficnya tinggi, jadi dari load balancer ini bukan membagi kayak gini ya, tapi maksudnya saat dia ke service ini itu dia bisa bagikan ke node-node yang lain gitu. Jadi bisa distribusikan secara balance lah, supaya nggak ada node yang idle gitu. Jadi
prosesnya lebih efektif dan lebih efisien, dan tentunya ya availability-nya dari sistem kita tuh ya juga ya baiklah, meningkat lah, biasanya seperti itu. Nah, terus kalau menurut saya lagi ya, perbedaannya API Gateway dengan load balancer itu, eh jadi kayak di sisi lain tuh API Gateway itu dia tuh ngontrol, apa namanya itu bilangnya, akses gitu, ngontrol akses ke backend dan menyediakan berbagai service gitu loh, kayak autentikasi, terus otorisasi yang tadi kita udah sebutin, terus pembatasan rate juga, terus ya ada transformasi data di situ. Jadi kalau load balancer kan nggak menangani itu gitu, dia cuma mendistribusikan traffic ke server-server kita gitu secara merata. Nah, jadi bedanya tuh kira-kira di situ ya antara API Gateway dengan load balancer gitu. Nah, kalau ya selanjutnya tuh juga bisa timbul pertanyaan seperti ini, perlu nggak sih kita tuh bedain API Gateway, misalkan di sini ya front end-nya ada yang mobile, ada yang website, atau mungkin ada lagi yang langsung dari desktop PC gitu untuk sebagai front end-nya. Perlu nggak sih kita bedain API Gateway-nya gitu, udah pada platform yang berbeda-beda ini gitu kan. Nah, sebenarnya sih kalau saya pribadi ya, sebuah API Gateway itu kan dia dapat menangani permintaan atau istilahnya request gitu dari berbagai platform gitu, dan biasanya udah cukup untuk kebutuhan itu gitu. Jadi ya seharusnya gitu, asumsi saya itu nggak perlu berbeda ya, soalnya kita bisa pakai satu API Gateway aja biar lebih efisien. Cuma ya kalau itu dalam arsitekturnya tuh kembali lagi sih ke kebutuhan masing-masing ya. Cuma kalau menurut secara umum gitu ya, ya API Gateway itu cukup satu aja gitu, nggak perlu untuk tiap platform berbeda ini dia punya API Gateway sendiri-sendiri gitu. Intinya seperti itu. Jadi kira-kira itulah ya rekan-rekan semua, kira-kira apa sih yang dilakukan API Gateway, ya kira-kira seperti itu. Ya kurang lebihnya saya mohon maaf, saya ada keterbatasan juga, mungkin ada salah-salah sebut atau salah-salah menerangkan ya, supaya nggak jadi misleading, boleh dikoreksi di komentar. Dan ya jangan lupa untuk ya terus support Backend Magang biar saya semakin semangat buat share semua pengalaman saya bekerja. Dan ya jangan lupa subscribe, like, dan terutama share ya, supaya mungkin ada rekan-rekan kita yang lagi butuh apa ya, ada butuh bantuan, atau misalnya lagi menghadapi kasus yang sama yang mungkin bisa tercerahkan dengan video yang saya share. Oke, jadi kira-kira gitu aja dari saya. Terima kasih. Salam backend magang.